Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Sampurasun. Wah, apa teh artinya itu ya? Salam di dalam bahasa Sunda. Oh iya. Semoga adik-adik kabarnya baik-baik saja ya, tetap sukacita dan tetap sehat. Nah, sekarang kita sudah siap memuji Tuhan belum ya Teh ya? Siap. Siap. Kita mau ambil saat teduh dulu ya, sebentar ya. Nah, anak-anak, sekarang ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus, masih dalam bulan budaya. Nah, hari ini Cici pakai kebaya nih dari Tasik nih ya. Kalau kebaya bahasa Sundanya apa ya Teh ya? Apa kebaya? Kebaya ya. Nah, makanya nih hari ini Cici sama si Teteh nih pakai kebaya. Jadi kita mau bernyanyi di dalam Yesus kita bersaudara. Ada bahasa Sundanya juga loh. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang bahasa Sundanya ya. Bila bergusti urang teh saderek. Bila bergusti urang teh saderek. Bila bergusti urang teh saderek, ayeuna jeung salamina. Bila bergusti urang teh saderek. Hiji deui. Bila bergusti urang teh saderek. Bila bergusti urang teh saderek. Bila bergusti urang teh saderek, ayeuna jeung salamina. Bila bergusti urang teh saderek. Bila bergusti urang teh saderek. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Kami sampai lagi di hari Minggu, itu juga karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kami selama seminggu kemarin. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Kiranya berikan hati yang tetap bersukacita dalam memuji Tuhan dan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Wah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya Teh ya. Kita bangkit berdiri ya. Iya, yuk kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Oh, kita pakai gerakan. Ya. Ayo Teh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kalau lautan? Dalam-dalam lautan,
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan loh. Kita persiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah. Makin lama makin besar buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Sehat? Kita bersyukur ya, walaupun kita belum bisa ketemu, belum bisa ngumpul-ngumpul, tetapi kita tiap minggu tetap bisa mengikuti sekolah minggu online. Nah, perkenalin, nama Cici adalah Cici Johana. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar bahwa Injil mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Dan minggu ini kita mau belajar lagi satu tema, yaitu Tuhan Yesus menggenapi nubuat-nubuat Allah di Perjanjian Lama. Nah, sebelumnya kita mesti tahu nih, nubuat itu artinya apa sih? Nubuat adalah hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Dan menggenapi artinya menyelesaikan atau membuat hal tersebut menjadi terjadi. Makanya arti dari Tuhan Yesus menggenapi nubuat-nubuat Allah di Perjanjian Lama artinya adalah Tuhan Yesus menyelesaikan apa yang telah dinyatakan Allah sebelumnya di Perjanjian Lama.
melalui nabi-nabinya di Perjanjian Lama, Allah telah menubuatkan bahwa Dia akan memberikan seorang Mesias untuk seluruh umat manusia. Nah, di situ juga nantinya akan dijelaskan seperti apa sih Mesias itu dan apa sih yang akan dilakukan oleh Mesias itu nantinya. Dan di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus bahkan telah menggenapi nubuat-nubuat Allah di perjanjian itu sampai lebih dari 300 nubuat. Nubuat-nubuat apa aja sih yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Kita mau belajar ya pada hari ini. Pertama, pada kitab Yesaya di Perjanjian Lama tentunya ya, telah dinubuatkan bahwa nanti Mesias ini akan disebut sebagai Immanuel. Nah, ada yang masih ingat gak Immanuel itu artinya apa? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dan sedangkan pada kitab Matius di Perjanjian Baru, Maria menamai dia Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan. Maka dari itu dapat kita artikan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyertai dan menyelamatkan kita semua. Yang kedua, pada kitab Mika dan Yeremia, Allah telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem dan merupakan keturunan dari Raja Daud. Kalau kita lihat-lihat di Perjanjian Baru, bener nggak tuh? Iya, bener banget. Allah juga telah menggenapi kedua nubuat ini. Tuhan Yesus telah lahir di kota Bethlehem dan Tuhan Yesus merupakan keturunan dari Raja Daud. Nah, ini juga yang merupakan kedua nubuat yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mau belajar juga bahwa pada kitab Yesaya, dulu Allah bernubuat juga bahwa Mesias akan membawa kabar baik, akan mengajar, dan juga menunjukkan belas kasihan bagi manusia. Nah, nubuat ini menunjukkan apa sih yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh Mesias selama di bumi. Dan tentunya Tuhan Yesus juga menggenapi nubuat ini. Dengan apa? Dan melalui pelayanannya, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menggenapi nubuat tersebut dengan mengajar, melakukan mujizat-mujizat, mengampuni dosa-dosa manusia, dan menyembuhkan sakit penyakit. Selanjutnya, yang keempat, pada Mazmur 22 juga memprediksikan kata-kata yang akan diucapkan Tuhan Yesus ketika di kayu salib, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi sebenarnya apakah Allah benar-benar meninggalkan Yesus ya? Tentunya enggak ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita semua. Dan Allah itu tidak bisa memandang dosa. Makanya Allah memalingkan dirinya dari Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Allah tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit dari orang-orang mati. Nah, pada hari ini kita tahu bahwa Injil menunjukkan Yesus yang merupakan penggenapan janji Allah di Perjanjian Lama. Dia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk adik-adik sekalian. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Oh iya, ternyata masih ada loh satu nubuatnya Allah yang belum digenapi Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nubuat yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia untuk memerintah atas seluruh umatnya dan menjadi raja selama-lamanya. Nah, ini dia nubuat yang masih kita tunggu-tunggu sampai sekarang.
Jadi, hal yang kita pelajari pada pagi ini adalah kita belajar lebih mengenal Tuhan Yesus melalui penggenapannya terhadap nubuat-nubuat Allah di Perjanjian Lama. Dan kita juga mau belajar untuk mempercayai serta menaati Dia terlebih lagi. Selanjutnya kita mau baca ayat hafalan kita yang terambil dari Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, begitulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya setiap kita, adik-adik yang di rumah, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita bisa mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, sekarang kita mau lipat tangan lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau Engkau telah mau datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kami, untuk menyelamatkan kita semua. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami dapat mengenal Engkau ya Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang telah Tuhan berikan. Tuhan juga berkati kami supaya kami bisa terus percaya serta taat kepadamu. Tuhan juga berkati untuk setiap kami, setiap kegiatan kami, berikan kami kesehatan juga untuk keluarga kami, dan juga untuk setiap kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Cici ajak adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Angkat tangan kanan adik-adik, lalu taruh di dada sebelah kiri. Dan bersama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur Tuhan telah memelihara atas hidup kita. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening ini. Tentunya ditransfer minta tolong mama papa ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti ini, seperti minggu lalu. Nanti pas kita bisa ke gereja lagi, kita masing-masing bisa kumpulin ke guru sekolah minggu kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Abdi Moal Mundur, yang artinya apa ya Teh ya? Aku takkan mundur. Oh iya, tetap maju bersama dengan Tuhan ya. Ya, bersama Gusti Allah. Iya, betul. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap puji Gusti, salah lamina. Urang ulah mundur,
bakti kamantena mungkarama anu disawarga abdi muji syukur ka Allah mungkarama anu disawarga abdi seja bakti kamantena mungkarama anu disawarga abdi satya abdi moal mundur abdi moal ngejat najan salengka tetap ngiring Gusti tetap muji Gusti salalamina. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kami sangat mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat negara kami, kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada pemimpin negara kita ini supaya punya kebijakan di dalam membantu rakyat dalam memerangi COVID ini. Dan kami mau berdoa untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang kesulitan dalam proses pembelajaran, kiranya Tuhan yang juga berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin pusat. Pikirkan bagaimana mereka bisa belajar dengan baik dengan situasi yang ada, dengan mungkin sinyal yang susah atau gadget mereka yang kurang memadai. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin boleh memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak di seluruh Indonesia. Kami mau berdoa buat para keluarga di Gereja Kristus Ketapang yang mengalami pergumulan, mungkin masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kiranya kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan para keluarga ini, sehingga meskipun di dalam masa sulit pandemi ini, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan turut terus memegang kehidupan mereka dan mereka boleh bersandar di dalam Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang berikan sukacita di dalam keseharian, di dalam pembelajaran online, dan kiranya berikan mereka juga hati yang taat sama papa mama mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan anak-anak bisa bersaat teduh ya. Ya, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu ya anak-anak semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah, sampai jumpa minggu depan.